Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan. Perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan. Bahkan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami, sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti dan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 10 ayat 17. Saya bacakan. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang didikan memang sesuatu yang harusnya dibutuhkan oleh kita semua. Karena ketika kita dididik, hidup kita akan diarahkan menjadi lebih baik. Ya, terlebih lagi didikan firman Tuhan. Ya, karena bukan hanya teori firman-Nya dari Alkitab begini, bukan. Didikan ini seringkali bicara juga mengenai kehidupan nyata. Kita dididik Tuhan melalui pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Pengalaman iman kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan sepanjang perjalanan hidup akan ada didikan-didikan yang Tuhan beri. Ya, Tuhan mendidik kita bisa melalui apa saja. Bisa langsung melalui firman Tuhan. Bisa melalui setiap khotbah-khotbah. Bisa melalui setiap kelas-kelas. Mungkin ada mengikuti kelas, ya, kelas pengajaran atau jenisnya. Bisa juga pengalaman hidup ketika menghadapi permasalahan hidup. Bagaimana Tuhan mendidik kita. Nah, kalau kita mengindahkan, memperhatikan, mengikuti setiap didikan yang ada, maka kita akan terus dipimpin menuju jalan kehidupan. Sehingga kita tidak salah melangkah. Ya, kalau orang dah menolak didikan, artinya hidupnya semaunya sendiri. Kalau orang Betawi bilang semau gue, suka-suka gue gitu loh ya. Tidak mau diarahkan. Ya, sebaliknya tentunya. Kita bisa menjauh dari jalan kehidupan. Perhatikan berikutnya. Siapa mengabaikan teguran tersesat. Lah ini. Didikan mencakup di antaranya, di dalamnya ada namanya teguran. Nah, teguran ini memang tidak enak. Ya, ditegur itu nggak enak. Biasanya teguran diberikan ketika seseorang itu melakukan tindakan yang salah. Mungkin langkahnya salah, mungkin ucapannya salah, mungkin perilakunya salah, atau nggak tepat, atau mulai membahayakan. Ditegur, jangan begitu. Nah, tetapi ya karena seringkali ya kita, ya, banyak di antara kita ketika menerima teguran, itu yang maju itu emosinya dulu. Ya, jadi harga dirinya dulu. Loh, aku ditegur sama anak kecil. Itulah, aku ini siapa? Aku kan lebih, kenapa aku ditegur sama dia? Dia ini siapa? Cuma dikasih Tuhan. Dengar baik-baik. Siapapun bisa dipakai Tuhan untuk menegur kita. Ya, Bileam saja ditegur Tuhan melalui keledainya loh. Ya,
Keledai loh, binatang bisa dipakai untuk mengingatkan. Nah, teguran sekali lagi bisa melalui apa saja, lewat kejadian, termasuk juga siapapun bisa dipakai Tuhan. Bisa hamba Tuhan, bisa juga teman kita, orang tua kita, bahkan anak kita. Nah, jadi kita jangan melihat siapa orangnya, tapi ya isi tegurannya apa. Nah ini loh, kalau kita memperhatikan secara hati yang tulus, mendengarkan teguran itu dan mulai menerimanya, mulai istilahnya tidak mengabaikan tapi memperhatikan teguran itu. Dengan kita introspeksi diri, dengan kita melihat diri kita, oh begitu ya, oh aku salah ya selama ini, oh jalanku salah ya, oh nggak boleh begitu ya. Nah dengan kita terbuka demikian, maka hidup kita akan dibenahi, sehingga kita tidak akan semakin tersesat. Ada begitu banyak orang susah ditegur. Bahkan juga ada begitu banyak orang mau negur nggak berani, takut menyinggung, ya buat orang tersinggung. Karena seringkali teguran bisa sampai menyentuh yang namanya harga diri. Tetapi jemaat dikasih Tuhan dengar baik, teguran sepahit apapun itu, kalau tujuannya baik, kalau isi tegurannya benar, maka kita harus mengindahkan itu, memperhatikan itu. Ya, jangan mengabaikannya, karena teguran yang baik akan membuat hidup kita semakin baik. Ya, sebaliknya ketika kita mengabaikan teguran, justru kita bisa tersesat, semakin salah melangkah. Ya, ibaratnya melencengnya cuma sekian derajat, ya, tapi lama-kelamaan akan semakin jauh dari sasaran. Demikianlah kiranya hidup kita terbuka untuk menerima didikan dan juga menerima akan setiap teguran. Ya, jangan keraskan hati ketika ditegur, karena teguran yang benar membawa hidup kita menuju jalan kebenaran dan kehidupan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kalau menghadapi situasi-situasi demikian, ada orang-orang yang dipakai Tuhan di sekelilingmu, orang tuamu, temanmu, anakmu, mungkin orang yang kau gak kenal, menegur engkau. Jangan keraskan hati, mulai perhatikan apa isi tegurannya. Kalau itu positif, terima dengan baik. Ya, kalau itu gak benar, ya abaikan saja. Tetapi sekali lagi, kalau kita ditegur, jangan keraskan hati, karena teguran yang benar akan membawa hidup kita semakin benar. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini diingatkan betapa pentingnya kami menerima didikan dan juga teguran, karena semuanya membawa kebaikan bagi hidup kami. Ketika didikan dan teguran, terlebih didikan dan teguran firman-Mu Tuhan, biarlah itu membawa kami semakin hari semakin hidup berjalan dalam kebenaran. Jauhkan dari kami hati yang keras, yang menolak setiap teguran ataupun didikan, karena itu akan menyesatkan jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinan-Mu Roh Kudus, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini, selalu mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.